Lord, word the mailman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Arwinata dari kelas E2, NIM D1A02 16 15. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pemerintahan republik, diktator, oligarki, demokrasi. Pertama, saya akan menjelaskan bentuk pemerintahan republik. Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica atau urusan awam, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana negara republik diperintah secara totaliter, misalnya Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebabkan dasar apartheid sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara demokrasi. Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya, dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma yang bertahun dari 509 sebelum Masehi hingga 44 sebelum Masehi. Di dalam republik tersebut, prinsip-prinsip seperti annuality, memegang pemerintah selama 1 tahun saja, dan solidarity, 2 orang memegang jabatan ketua negara, telah dipraktikkan dalam zaman modern ini. Ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu presiden. Tetapi ada juga beberapa pengecualian, misalnya di Swiss terdapat majelis 7 pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara dipanggil Bundesrat, dan di San Marino jabatan ketua negara dipegang oleh 2 orang. Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menanamkan diri mereka partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah atau mempunyai akarnya dari monarkisme. Untuk kebanyakan partai Republikan hanyalah sebuah nama, dan partai-partai ini serta pihak yang berhubungan dengan mereka mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan bentuk pemerintahan diktator. Diktator adalah suatu bentuk pemerintahan autokratis yang dipimpin oleh seorang diktator. Kata ini mempunyai 2 kemungkinan arti. 1. Diktator Romawi, yaitu suatu jabatan politisi dari Republik Romawi. Para diktator Romawi diberikan kekuasaan mutlak pada saat-saat darurat. Namun kekuasaan mereka tidak sewenang-wenang ataupun tidak dipertanggungjawabkan, karena mereka takluk kepada hukum dan membutuhkan kebenaran di kemudian hari. Setelah awal abad kedua sebelum Masehi, tidak ada lagi bentuk diktator seperti itu, dan para diktator kemudian hari seperti misalnya Salah dan Kaisar Romawi menggunakan kekuasaannya dalam cara yang jauh lebih bersifat pribadi dan sewenang-wenang. Yang kedua, dalam menggunakan masa kini, diktator merujuk suatu bentuk pemerintahan absolut yang autokratis oleh suatu kepemimpinan bisa disebut diktator yang tidak dibatasi oleh hukum, konstitusi atau faktor-faktor sosial dan politis lainnya di dalam negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki adalah sebuah kata yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan oligarka. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, ataupun militer. Oligarki adalah istilah berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk sedikit, oligon, dan memerintah arko.
Aristoteles mempelopori penggunaan istilah oligarki sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya. Sedangkan menurut Winters, oligarki adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi. Biarpun tidak ada, harus dimiliki sendiri. Jika kekayaan pribadi ekstrim mustahil dimiliki atau tidak ada, maka oligarki juga tidak ada. Dari definisi oligarki ini muncul 3 perkara. Pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang beda dari segi sumber daya kekuasaan lain yang berkonsentrasi di tangan minoritas. Kedua, bahwa penguasaan dan pengambilan sumber daya dilakukan untuk kepentingan pribadi bukan lembaga. Yang ketiga, definisi oligarki tetap konstan dan di berbagai zaman dan kasus. Yang keempat, saya akan menjelaskan bentuk pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama mengambil keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik oligarki secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi berdasarkan bentuknya. Demokrasi berdasar bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. 1. Demokrasi prosedural yakni bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalkan pilpres dan pilkada. Yang kedua, demokrasi substansial yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan adanya perlindungan terhadap minoritas, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Demokrasi berdasarkan bentuk prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 1. Demokrasi langsung adalah proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negara mereka sendiri. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya, demokrasi tidak langsung adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Demokrasi berdasarkan ideologinya dibagi menjadi 3 demokrasi. 1. Demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan demokrasi liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu dalam pelaksanaan. Negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberi perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya. 2. Demokrasi sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila.
Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila keempat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan materi yang saya jelaskan, mohon dimaklumi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.